Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kami dengan memberikan iman, memberikan Islam, memberikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Segala amal Engkau lipat gandakan. Engkau pilih kami hadir pada malam hari ini dan istiqomahkan kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau kembali melahirkan kami seperti baru lahir kembali sebagai anak yang suci, yang hanya memiliki potensi kebaikan, iman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita yang disampaikan oleh pengurus tadi, yaitu dengan Ramadan kita tingkatkan iman dan silaturahim. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah salah satu bentuk keberkahan bulan suci Ramadan. Terlepas bahwa mungkin kita semangat menjalankan puasa, menjalankan salat tarawih dan witir, banyak bersedekah karena mengejar pahala yang berlipat ganda. Namun ini adalah wadah yang benar-benar merupakan keberkahan kepada kita semuanya. Karena hanya dengan imanlah kita bisa menjalankan puasa ini. Dan karena itulah hanya mereka yang beriman yang diajak untuk melaksanakannya. Lalu iman itu di mana? Kalau tiba-tiba bulan suci Ramadan kualitas imannya naik. Para ulama, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adanya di hati, yaitu pembenaran di dalam hati, diikrarkan dalam ucapan dan diamalkan dalam perbuatan. Tapi yang paling pokok adalah keyakinan di dalam hati. Kata Imam Al-Ghazali dan para ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman kita bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Iman kita berkurang dengan maksiat, pembangkangan, keingkaran kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bulan suci Ramadan ini bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk menaikkan kualitas iman kita? Minimal ada 3 syarat kalau iman kita mau naik. Kata Imam Syafi'i ketika menjelaskan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, semua manusia itu merugi. Allah bersumpah dengan waktu, pasti merugi. Di setiap saat, kalau tidak memanfaatkan waktu, pasti dia merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang berbuat baik, yang senantiasa mengajak kepada kebenaran dan kesabaran. Ada 3: iman, amal, dan dakwah.
Namun ketiganya ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Jadi pilar pertama untuk menaikkan, meningkatkan, mengukuhkan, mengokohkan keimanan kita adalah dengan ilmu. Alhamdulillah, Masjid Jami' Al-Muharram ini setiap malam mengajak para ustadz untuk berbagi ilmu. Nah, itu syarat pertama yang bisa menaikkan ilmu. Jadi hadiri majelis ilmu. Ya. Ustadznya nggak enak, nggak lucu. Jangan lucunya yang ditunggu, lucu nggak ada ilmunya nanti. Ya. Jadi harus dengan ilmu. Kemudian setelah ilmu ini harus diamalkan. Nah, tadi iman bertambah karena amal. Jadi jangan kita heran bahwa ada banyak orang dari pesantren, alumni pondok, bahkan kuliah S1, S2, S3, ilmunya banyak. Tapi kok tidak tercermin dari perbuatannya. Bukankah iman itu hati, ucapan, perbuatan? Itu satu paket. Kenapa orang ada yang ilmunya tinggi tapi perilakunya tidak baik? Itu karena tidak mengamalkan ilmunya. Jadi belum tentu orang yang banyak ilmu imannya kuat. Karena itu langkah kedua adalah banyak-banyak kita beramal. Nah, agar dia meresap ke dalam hati kita, dalam keyakinan kita, amal ini harus istiqomah. Jadi siap Bapak Ibu untuk tuntas Ramadan full tarawih ya, insyaallah. Ini adalah latihan memang. Capek iya, ngantuk iya, bosan boleh jadi. Jangan ada yang kendor, jangan ada yang mundur. Karena kalau mulai berkurang softnya, itu ada efek dominonya. Wah, kayaknya juga sedikit. Nah, itu mengurangi semangat. Jadi ayo saling mengajak, saling mendorong. Tetap kita hidupkan malam-malamnya, siang-siangnya dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Kalau kita rame-rame itu lebih semangat dan lebih kuat daya dorongnya dari perbuatan itu menjadi rasa ketuhanan kita kepada Allah. Di awal Ramadan kita taraweh masih semangat karena baru. Nah, supaya tetap semangat, berjamaah ini harus tetap kita istiqomahkan. Nanti saat imam membaca atau memimpin sholat, nikmati. Kalau tidak tahu makna bacaannya, cukuplah kita merasa bahwasanya bacaan imam itu adalah Allah yang sedang mengajak kita bicara melalui suaranya imam. Hadirkan Allah, itu kan kalamullah, firman-Nya Allah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi yang pertama tadi ilmu, yang kedua ada amal, yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah ini yang kuncinya untuk menaikkan kualitas iman. Nanti iman ini akan menguatkan persaudaraan kita. Kalau amal kita tidak istiqomah, pasti akan membuat kita merasa saudara kita yang ada di kanan itu adalah benar-benar saudara kita. Terlepas dari ada yang
cara sholatnya beda-beda, cara takbirnya beda, rukunya beda, pakaiannya beda. Tapi kalau iman meresap ke hati, itu tidak lagi menjadi jarak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Nah, persaudaraan ini tercipta karena kita sering berjamaah. Itulah pentingnya berjamaah. Tidak sekedar kita mengejar 27 derajat atau mengejar lipat gandanya pahala di bulan Ramadan ini, tetapi ada efek positif yang sangat besar yang tidak kita temui kalau kita tidak sering berjamaah. Maka karena itu mari kita hidupkan masjid, ngobrol, tidak usah bawa HP ke masjid. Ada kesempatan ngobrol saja. Kalau tidak mengganggu, itu di luar bisa ngobrol. Karena silaturahmi itu harus ngobrol. Kita ketemu tapi tidak akrab dengan tetangga. Ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan, manfaatkan. Ketemu, ngobrol, salaman. Ya. Jadi sholat kita ini memaksa kita, sebetulnya memaksa kita untuk bisa saling akur, harmoni dan bersahabat. Kenapa demikian? 1 menit lagi. Dalam surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan istiqomah. Yang kita doakan diri sendiri atau saudara kita juga. Semuanya ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berarti dengan jujur kita kepada Allah, mendoakan semua kiri kanan kita, tetangga kita supaya di jalan yang benar. Kalau jujur sholatnya, pasti tidak akan benci tetangga, tidak akan bercerai-berai hanya karena beda mazhab, beda salat. Tidak akan. Karena dalam salatnya ada doa. Dalam tahiyat kita baca lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami. Kaminya siapa? Kita semua. Istri kita, anak kita, tetangga kita, kiri kanan yang salat di samping kita, itu semua kita doakan keselamatannya. Maka kalau kita benci, kita tidak suka orang, berarti doa tahiyatnya nggak benar, tidak jujur. Masa mendoakan keselamatan tapi kau benci, menzalimi, menyakiti? Kata aneh itu sholatnya itu. Yang terakhir, ketika kita baca salam, doa kita kepada Allah, ya Allah selamatkan yang sebelah kanan, selamatkan yang sebelah kiri, beri berkah, beri rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya sholat kita itu mempersatu. Nah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini dengan segala keistimewaannya membuat kita bersatu, bersaudara, akur, harmoni. Iman kita meningkat karena iman itulah yang mengikat persaudaraan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Masjid Al-Muharram. 3, 2,